Menyebalkan, hari pertama jadi mahasiswi kuliahnya malah begini. Aku kira sistem catat buku sampai habis itu hanya berlaku untuk anak SMA. Ternyata dosen pun ada yang begitu. Apalagi jari telunjuk kananku lagi bengkak gara-gara tadi kejepit pintu toilet. Kecepatan menulis jadinya menurun drastis. Aku jadi yang terakhir setelah selesai mencatat di kelas ini. "Ayo buruan, udah sore loh, nanti ada hantu," kata Ica dari depan pintu. Ia kemudian tersenyum padaku. "Oh Ica, aku kira kamu sudah pulang duluan." Aku lalu memasukkan buku catatan ke dalam tas dan beranjak keluar kelas. "Gak lah, gak tega aku ngeliat kamu sendirian sore-sore di kelas ini." Aku melihat sekitar, kelas memang sudah kosong. Tinggal aku dan Ica saja. "Makasih ya, Ca, udah mau nungguin." "Gak masalah, hitung-hitung berbuat baik pada diri sendiri. Nama kita kan sama-sama Ica." Kami berdua pun tertawa. Nama kami memang sama Ica. Sama-sama mahasiswi semester 1 dan sama-sama baru punya satu kawan di hari pertama kuliah ini. Sepertinya dia juga menyenangkan. Aku mau ke toilet, temenin aku ya," pinta Ica. "Oke, aku juga mau cuci muka." Kami berdua lalu berjalan memasuki toilet wanita. Semua pintu bilik terbuka. Ica langsung berlari kecil-kecil menuju bilik terdekat. Aku tersenyum melihatnya. "Udah kebelet ya, ledekku?" Ica menoles dan menenggus. "Pokoknya jangan tinggalin aku sendirian ya, aku takut di toilet ini." Aku mengangguk mengiyakan. Ica pun masuk ke bilik terdekat. Aku berbalik dan mencuci muka di wastafel dengan cermin petak yang besar di atasnya. Aku memutar keran wastafel. Air bening mengalir, kubasuh mukaku. Kuperlihatkan lewat cermin. Bulir-bulir air itu mengalir di wajahku. Segar rasanya. Kutengadahkan lagi tangan di bawah keran, menampung air yang mengalir. Kubasuh lagi mukaku. Tapi aku terkejut melihat di cermin tak hanya ada sosokku. Ada sosok seorang wanita berdiri membelakangiku. Dengan baju putih-putih, rambut acak yang panjang. Ia melayang tepat di atas bilik tempat Ica tadi masuk. Lalu ia menoleh padaku, menyeringai. Aku berbalik, tapi sosok itu tidak ada. Ku tengok lagi, dia di cermin, ia juga sudah menghilang. "Cak, Cak, kamu sudah belum, Cak?" Aku memanggil dalam cemas. "Belum, kenapa?" Cepet, Cak, pokoknya jangan biarkin aku sendiri," jawab Ica dari dalam bilik. Aku meneguk air ludah, gemetar melihat wanita itu muncul lagi di cermin. Dari cermin juga kulihat bilik terbuka dan Ica keluar. Tapi saat aku berbalik, Ica tak ada. Sosok wanita itu pun tak ada. Tak ada siapapun di toilet itu kecuali aku dan sesuatu yang sangat dingin terasa bertiup di telingaku, membuatku merinding. Aku bergegas menghadap pintu keluar toilet ini dan mencoba melangkahkan kaki. Tapi pintu tertutup dan truk lampu padam. Terlihat secercah cahaya redup dari sela-sela pintu itu. Itu yang aku tuju. Dengan meraba-raba dalam kegelapan, aku mencoba mendekati pintu keluar. Saat sudah dekat, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin, mungkin kenop pintu. Kemudian lampu menyala lagi dan memperlihatkan apa yang sesungguhnya aku pegang. Tanganku menyentuh wajah Ica. Bukan hanya menyentuh, tapi jari-jariku menusuk bola matanya. Tapi ia justru tersenyum mengerikan. Kucabut tanganku dari bola matanya. Darah menyembur dari bola mata itu. Aku panik, langsung berlari menuju pintu keluar. Kuraih kenop, tapi ternyata toilet itu terkunci. Aku menggedor-gedor pintu, berteriak minta tolong, tak ada jawaban. Ini sudah sore, kampus sudah sepi. Air mataku mengalir tak karuan. Badan ini bergetar tak terkendali. Lalu sesuatu menyentuh bahu kananku dari belakang. Sentuhan itu pelan, namun begitu penuh ancaman. Aku tak mau menoleh, tapi sentuhan itu berubah menjadi cengkeraman dingin yang menusuk lalu membalik paksa tubuhku. Itu tangan Ica. Ia lalu mengangkat wajahnya,
menunjukkan muka pucat dan tirus seperti hampir tanpa daging. Aku baru sadar bahwa bayangan sosok wanita di cermin tadi adalah Ica. Bola mata kirinya yang tadi kupegang masih mengucurkan darah, tapi di tempat yang seharusnya ada bola mata kanan justru kosong. Belatung mulai keluar dari lubang mata itu. Ia kemudian menggerakkan bibirnya. "Jangan biarkan aku sendiri di sini," dia bilang seperti itu. Kakiku melemas mendengar suara itu. Aku terduduk, air mataku semakin deras keluar. "Temani aku di sini," kata dia. Tangan itu lalu meraih leherku dan mencekik dingin sekali. Aku menggap, mengambil napas, pandanganku meredup semakin redup. Aku berbaring lemas, selang infus terlihat menjulur dan jarumnya tertusuk di lengan kananku. Kata mama, sudah 2 hari aku terbaring di sini. Berdasarkan informasi yang kudapat dari orang-orang yang menjengukku di hari yang mengerikan itu, aku diselamatkan oleh seorang satpam kampus. Sore itu, satpam kampus sedang berkeliling untuk patroli. Satpam itu mendengar sayup-sayup teriakanku, minta tolong. Saat mengetahui suara teriakan berasal dari toilet wanita, ia sempat ragu. Namun akhirnya, ketika mendengar suara tangis dari dalam yang semakin meredup, ia mendobrak pintu toilet itu. Ia mendapatiku sudah tergeletak pingsan di lantai. Ia langsung memanggil bantuan dan membawaku ke rumah sakit terdekat. Dan satu hal lagi yang mencengangkan, tidak ada satupun orang yang kenal dengan mahasiswi yang punya nama yang sama denganku. Tak ada yang pernah melihat, bahkan setelah ditelusuri. Nama Ica pun cuma ada satu di daftar hadir mahasiswa. Aku juga baru tahu dari teman-teman kuliahku bahwa memang toilet kampus itu merupakan toilet yang angker. Kabarnya dulu ada seorang mahasiswi yang bunuh diri di dalam toilet kampus itu. Tidak ada yang tahu pasti alasan si mahasiswi itu sampai nekat mengakhiri hidupnya. Yang jelas, ia bunuh diri di hari pertama ia memasuki dunia kampus. Sejak mayatnya ditemukan di toilet itu, banyak yang mengaku pernah melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan. Dan dari kabar yang beredar, memang benar kalau nama mahasiswi itu sama dengan namaku, Ica. Aku masih merinding sendiri kalau membayangkan kejadian yang kualami di toilet itu. "Ca, ada 3 teman yang kamu datang mau membesuk," kata mama lembut. Aku menjawabnya dengan anggukan. Mama pun mempersilahkan mereka masuk. Tapi yang kulihat bukan 3, melainkan 4 orang yang datang. Aku sempat bingung kenapa mama bisa salah hitung, tapi kemudian aku menyadari yang terakhir masuk itu adalah seorang wanita yang tak akan kulupa wajahnya. Dia tersenyum sangat dingin padaku. Dan ternyata dia itu adalah Ica.